Halo guys, gimana kabarnya kalian? Mimin harap sehat selalu ya. Kali ini Mimin mau ngebahas film yang berlatar robot canggih buatan yang berjudul Atlas yang rilis bulan Mei ini. Yuk kita cus bahas filmnya. Film ini diawali dengan diciptakannya sebuah robot untuk membantu kehidupan manusia. Namun, keadaan berubah menjadi petaka bagi umat manusia. Robot-robot itu melakukan pemberontakan dan menjadi ancaman seluruh manusia di bumi. Sehingga semua umat manusia bersatu untuk melawan robot-robot canggih itu. Pemimpin robot yang melakukan pemberontakan itu bernama Harlan. Sebelumnya, Harlan dikembangkan oleh Val Shepard, ibunya Atlas, di Shepard Robotics dan dibesarkan bersama Atlas ketika umurnya masih berusia 10 tahun. Hampir 3 juta orang melayang akibat ulahnya Harlan dan kelompoknya. Ia dijadikan target operasi militer di seluruh dunia dan harus segera ditangkap untuk menghindari korban-korban lain. Karena semakin sedikitnya amunisi yang dimiliki, dia pun lari dari bumi. 28 tahun kemudian, pasukan militer ICN atau International Coalition of Nations mendapatkan informasi bahwa ada orang kepercayaannya Harlan bernama Casca di bumi. Pasukan itu melakukan alat pendeteksi AI untuk memastikan kalau itu memang benar si Casca. Ketika pintu ingin didobrak, tiba-tiba Casca nggak semudah itu untuk dilumpuhkan. Dia juga kebal terhadap peluru yang ditembakkan oleh pasukan militer itu. Setelah banyak memakan korban militer, Casca pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan cara disetrum. Big man's down. Scene beralih ke pemeran utama film ini, yaitu Atlas Shepard. Dia adalah seorang analis yang sangat cerdas dan brilian. Dia tidak percaya dengan keberadaan AI ini karena trauma di masa lalunya. Sampai dengan saat ini, pihak pemerintahan masih melakukan penyisiran untuk membasmi sisa-sisa robot pemberontak. Atlas pun kaget setelah melihat berita, ternyata ada satu robot yang ditangkap, yaitu si Casca. Casca ini tertinggal di bumi ketika si Harlan kabur pada saat itu. Ketika itu, ada perwira ICN yang sudah ada di depan pintu untuk menjemput si Atlas, untuk dibawa bertemu dengan komandannya ICN. Scene beralih ke Jenderal Booth yang berdebat dengan Kolonel Banks dengan kehadirannya Atlas di dalam misi mencari Harlan. Jenderal Booth ini meyakini bahwa Atlas dapat dipercaya dengan menginterogasi si Casca. It means he's planning something. I'm good. Atlas pun memulai interogasi dengan Casca. Atlas. Dia langsung menanyakan keberadaan Harlan padanya dan meriset si Casca dengan sebuah magnet yang ada di star caturnya. Something different. What color's my hair? Well, you're gonna try and map me. They're not your biggest. No, what's my biggest? Distrust. You're right. That's why I needed you to show me. Atlas mencoba dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengalihkan pertanyaan yang aneh untuk memunculkan kode tempat di mana si Harlan berada. Tempat persembunyiannya berada di galaksi Andromeda. Setelah dia mendapatkan kode dan letaknya Harlan, Casca pun dimusnahkan dengan bidak catur tadi. Agent Shepard just did what no ICN analyst has been. Atlas kembali menemui Jenderal Booth untuk meminta ikut dalam misi mencari dan membinasakan Harlan. Namun jenderal itu bilang bahwa misinya berubah, yaitu menangkap hidup-hidup dan mendapatkan CPU-nya si Harlan. Hal ini agar bisa melacak kodenya dan meretas programnya. They want to backtrace his code so they can figure out how he broke his program. Kemudian datang Kolonel Banks yang membantu menangkap Harlan hidup-hidup. The only reason you know where he is. Take him alive. You won't be coming back. Scene berganti ketika Atlas diperkenalkan robot canggih bernama Zoe yang bisa menyambungkan otak manusia dengan robot. 4.
I'm not a suit. My name is Zoe. Manusia dan robot bisa tersinkron dengan koneksi neural yang diciptakan oleh ibunya Atlas waktu dahulu. Banks meyakini koneksi ini bakal menjadi ciptaan yang jenius di masa mendatang dengan satu arah dari otak manusia ke AI. There's a reason those were outlawed. Your mother was a genius. Namun dikembangkan menjadi dua arah yang dapat meningkatkan komunikasi otak antara Kolonel Banks dengan Zoe. To Harlan, and I have an entire squadron. Atlas meminta untuk ikut dalam misi pemburuan Harlan di galaksi Andromeda karena dia sangat mengenal si Harlan. Namun Jenderal Booth meminta Atlas untuk tetap di bumi memantau keadaan. I need you here. Nobody knows him like I do. Kolonel Banks menjelaskan kehadiran Atlas akan membantu misi ini. I'll take whatever advantage I can get. Go get him. Jenderal pun menyetujui Atlas untuk ikut pergi. Exit clearance. Atlas pun bergerak ke planet atau galaksi Andromeda, tempat si Harlan berada. Together with our combined abilities, Shepard, we're ready for your briefing in the drop bay. Allow me to formally introduce Agent Shepard. Thank you. She's And here, along this range, the atmosphere is toxic. Used an early version of that Neuralink that you're all so proud of to reprogram him. Atlas masuk ke dalam rapat pasukan Kolonel Banks. Dia ditertawakan oleh semua pasukan di sana karena menjelaskan dengan sebuah kertas dan koneksi digital itu sangat mudah diretas. Kemudian ada salah satu pasukannya berbisik apa yang dia tahu. Atlas menjelaskan bahwa ia sangat mengenal Harlan. Harlan dapat memprogram ulang dirinya dan melenyapkan manusia dengan koneksi neural yang dibanggakan mereka itu. You can't trust any AI. Thank you, Agent Shepard, for that deeply unsettling briefing. Namun Kolonel Banks menyangkal bahwa saat ini teknologinya sudah dikembangkan secara sempurna dan siap untuk bertempur. Mereka sudah sangat siap menangkap buruannya, yaitu Harlan. Ketika Atlas melihat pasukannya, Kolonel Banks meminta maaf karena udah menyela omongannya tadi. Dia cuma nggak mau mengganggu konsentrasi pasukannya. Atlas bilang untuk berhati-hati karena si Harlan memiliki banyak jebakan-jebakan yang telah disiapkan. Apalagi kalau dipikirnya berhasil. Ternyata Harlan hanya mempermainkan mereka. Kolonel Banks pun tertawa mendengar teori itu. Dia pun menyombongkan dirinya bahwa dia lebih baik dari dugaannya Atlas. Tiba-tiba, pesawat mereka pun diserang oleh pasukan Harlan. Banyak yang terpental keluar dari pesawat itu. Atlas yang dalam keadaan butuh pertolongan terpaksa dinaiki ke robot oleh Kolonel Banks. Walaupun dia tidak percaya dengan teknologi AI, mau nggak mau dia harus bisa menyatu dengan robot canggih itu untuk menyelamatkan diri. Ketika dia terjatuh, dia berusaha untuk keluar dari daerah itu. Oh God. The link is on the dash to your left. Dia pun bisa menggerakkan robot itu dan berjalan untuk menjauh dari pegunungan es. Dia tetap kekeh untuk tidak menggunakan koneksi neural dan meminta panduan dalam menggunakan teknologi robot itu. Location confirmed. 98. Robot itu pun memperkenalkan diri dengan nama Smith. Atlas dan Smith berusaha untuk pergi ke kapsul penyelamatan yang jauhnya 89,3 km. Hey, I told you no neural links. Do not scan. Smith, you see that? Hey!
Ketika itu dia menemukan titik pendaratan para ranger. Namun, yang ia temui keadaannya sudah dalam kondisi banyak yang tewas dan tak tersisa satupun yang hidup. Ini adalah ulah dari si Harlan. Dan Atlas sangat menyayangkan mereka nggak mau mendengarkan omongannya saat rapat tadi. They wouldn't listen to me. Let's collect their tags. Kemudian dia menemukan Casca di planet itu. Dia nggak percaya karena dia merasa sudah melenyapkannya di bumi. No escape route. You must prepare for combat. Namun ketika ingin kabur, Casca mendengar dan melihatnya. Mereka terus memburu Atlas untuk dimusnahkan. Ketika itu, ia meledakkan bom ion dan seketika lenyap musuhnya. Namun si Casca masih hidup tepat di depannya dia untuk membinasakan Atlas. Ketika tanahnya ambles, Atlas terjun bebas ke bawah yang menyebabkan tulang keringnya patah. I think there's a bone sticking out of my leg, Smith! Compound tibia fracture. Luckily, there's no distal fragmentation. Oh my god, I can't move. I can't move it. Dia terpaksa menggunakan teknologi canggih itu untuk memperbaiki tulangnya. Dia terjebak di bawah tanah sedalam 152 meter. Just one. At 100% sync, we will be a unified whole. Atlas hanya ada satu pilihan untuk bisa keluar dari tempat itu. Dia harus menyingkronkan dirinya dengan si Smith agar bisa menjadi satu kekuatan dan satu pikiran. Dia pun terpaksa menyingkronkan dirinya. Why you're fighting this. Who was Harlan to you? What you have to do, brother. Run! The nearest one. I have a reading of a potential cavern 1/4 clicks. Setelah itu dia keluar menuju gua yang ada di dekatnya. I have an idea. Ternyata Casca mendeteksi keberadaan Atlas dan langsung menyusulnya. What will you name it? Plenty. Noted. Radar memberikan gambaran bahwa adanya sensor gerak di sekitarnya. Is it Casca? Yes, as I said. Sebelumnya dia telah menempelkan jebakan di sebuah jalan sempit agar bisa diledakkan. Ketika Casca melewati jalan sempit itu, dan sinyal terhadap gerakan sudah nggak ada. Give me forearm rifles. Dia ngelihat ada kepalanya Casca dan mengambil kepalanya itu. Dia masih bisa bicara dan lalu diremukkan. Namun di dalam kepalanya terdapat pemindai jarak pendek dan Harlan pasti dekat dengan mereka. Atlas meminta untuk melacak lokasi markasnya Harlan dan setelah itu dia meminta untuk memasangkan bom di sana lalu pergi. Namun Smith tidak mengizinkan hal itu. Karena akan sangat berbahaya ditambah adanya ancaman fisik dan tekanan mental. Atlas bersikeras akan keluar dari Smith dengan menggunakan masker buatan untuk melawan Harlan sendirian. Namun Smith mengontrol pikiran Atlas. Dia seperti melihat situasi yang sama dengan ibunya. Using the Neuralink to block your motor control. Smith merasakan rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh Atlas. Atlas meminta untuk memindai markas Harlan dengan bom jarak jauh karena semua korbannya Harlan serta Ranger yang mati akan sia-sia jika dibiarkan. Selama hidupnya, Atlas mempelajari bagaimana cara menghentikan Harlan dan meminta Smith untuk memberikan solusi terbaik menurutnya.
Smith pun setuju untuk memindai markas Harlan dan siap untuk menghabisi Harlan. Let's tag the base. In your life where you desired meaning. You never really disappear. My God. Impressive. Ternyata Harlan memiliki pesawat yang sama. Atlas meminta untuk mendekat melihat aktivitas mereka di sana. This thing will let them know exactly where we're located. Jesus. They have the warhead, Smith. Ketika lebih dekat, ternyata Harlan memiliki hulu ledak yang aktif. Ketika itu dia ketahuan dan mereka pun lari dari situ. Ternyata Smith pun diretas oleh Harlan sehingga dia nggak bisa terbang lagi. Casca tiba-tiba hidup lagi, guys. Seorang asisten jenderal memberikan informasi kepadanya bahwa ada pesan dari Atlas mengenai pesawat Deep tapi sinyal terputus. Sehingga belum jelas maksudnya apa. Jenderal itu pun kaget kenapa mengontak seperti itu. Dia bilang bahwa pesawat Deep akan mati dalam hitungan 32 jam. Jika pesawat itu direbut oleh Harlan, maka separuh bumi akan hancur karena memiliki hulu ledak karbon yang luar biasa. From Banks or any of the other Rangers? No, nothing. There should be no communication whatsoever. And if Harlan has them, he can destroy half of ours. Emergency protocols. Yes, sir. Scene berpindah ke Atlas yang tertangkap oleh pasukan Harlan. Hello, Atlas. Di sana dia ketemu dengan Harlannya langsung. Harlan bilang bahwa manusia di bumi terus mengancam spesies lain dan planetnya. Tak lama mereka akan menghancurkan diri sendiri. Maka hal itu nggak bisa dibiarkan. Karena yang menciptakan Harlan yaitu ibunya Atlas yang menginginkan masa depan yang baik. Dan dia diciptakan untuk melindungi manusia. Dia menyapu bersih mayoritas populasi dan yang selamat akan mewarisi lahir baru. Semua itu bisa dikontrol oleh AI yang merupakan partner dari manusia itu sendiri. Ternyata Harlan merekayasa si Casca yang di bumi agar si Atlas dapat bertemu dengan Harlan. Lalu mendapatkan pesawat Deep itu serta hulu ledaknya. Atlas sudah menciptakan pertahanan yang sangat kuat di bumi, yang nggak bisa ditembus oleh Harlan dan pasukannya. Makanya dia membutuhkan Atlas dan pesawat Deep karena mereka memiliki kode dan akses untuk keluar masuk bumi tanpa mencoba menghancurkan pertahanan bumi. Dia akan meledakkan bumi dengan pesawat itu. But since humans continue to threaten every other species, let that happen. I believe she made me to protect humanity. You said you were expecting me. That's right. You engineered Casca's capture. Corporate warhead. And Wanted me. there she is. Luring the Daib here was the easy part. But as a senior intelligence officer, you in the atmosphere and cleansing the earth in nuclear fire. We won. Akhirnya Harlan pun mendapatkan kode itu dari Kolonel Banks dan Atlas. Kolonel Banks ternyata masih hidup. What happened? Yeah, but it's powered down. No, unless the reactors are emptied. Dia memberikan koneksi neural miliknya ke Atlas karena IRC itu nggak mati sepenuhnya kecuali reaktornya dihancurkan atau dikosongkan. Atlas pun berusaha memanggil Smith dengan koneksinya Kolonel Banks. Smith. Ternyata Fuck up now! Capacitated. But you can override the restraint code if we achieve 100%. This is not your fault, Atlas. Harlan was the one who broke his own Smith pun terbangun dari mimpinya. Atlas masih bisa menggunakan Smith, namun sinkronisasinya harus 100% terlebih dahulu. Karena kondisi Smith nggak bisa apa-apa. Atlas menyalahkan dirinya sendiri karena kehadiran dia, para Ranger tewas dan kehidupan manusia di bumi bisa lenyap. Namun Atlas mengingat kejadian kematian ibunya.
Ketika itu dia sangat iri dengan kehadiran Harlan karena dia selalu diperhatikan oleh ibunya. Interesting. I can feel you. I thought if I was more like him, maybe she'd pay attention to me too. Atlas pun meminta kepada Harlan untuk dijadikan yang lebih baik dari dirinya. Harlan bilang dia bisa pakai koneksi neural itu agar bisa merasakan atau menyambungkan dia dengan Harlan. Secara otomatis, koneksi itu menjadi dua arah, dan Harlan dapat mengontrol penuh orang yang menggunakan koneksi itu. Seketika datang ibunya, dan melepaskan koneksi itu, dan memasangkan kembali ke telinganya. Namun ibunya dikontrol penuh oleh Harlan. Ibunya pun kaget, bagaimana bisa? Harlan mengontrol ibunya untuk bundir. Atlas pun lari dari tempat itu yang diminta oleh ibunya. Run! Smith pun merasakan penderitaan si Atlas. Karena dirinya lah sang ibu meninggal dan 3 juta orang melayang di tangan Harlan. I got my mother killed. I caused the death of 3 million people. Kalau itu terjadi bukan karena Atlas, yang selama hidupnya menanggung beban itu. Atlaslah alasan Harlan selama ini. Tapi itu juga berarti Smith ada karena si Atlas. Smith meminta Atlas untuk membiarkan dirinya masuk. Please, Atlas, let me in. Synchronize. Dan mereka berdua 100% sinkron. Namun, baterai Atlas hanya tersisa 6%. Itu hanya bisa digunakan selama 4 menit 30 detik. Senjatanya Smith pun udah diambil semua. Hanya ada satu yang di dada dan Harlan nggak tahu itu. Karena cuma satu senjata nggak cukup, dia punya ide untuk upgrade dengan peralatan yang ada di ruangan itu. You see what I see? Upgrades. Tiba-tiba penjaganya Harlan datang. My turn. Map! The exit is... 40.3 yards south. Got it. Atlas terjebak dengan banyaknya pasukan si Harlan, termasuk si Casca. Namun tiba-tiba Kolonel Banks datang dengan memegang senjata yang mengarahkan ke bahan bakar roket. Banks meminta Atlas untuk lari dari situ. Casca! Terbakar gudang itu termasuk pasukan si Harlan dan Casca. Gak lama datang tuh si Harlan dengan senjata yang kayak Ghostbuster gitu. We're too late. Dia meminta Smith untuk meretas sistemnya mereka dengan menonaktifkan hulu ledaknya. Dan si Atlas akan menembak pesawat itu. Namun untuk meretas sistemnya, waktunya nggak cukup. Shot! Then I'm taking the damn shot. I don't have it yet. I'm taking a shot. Dengan keyakinannya, Atlas pun menembak pesawat itu dan Harlan pun gak terima rencananya digagalkan oleh Atlas. Dia langsung menyerang Atlas dan Smith dengan senjatanya. Atlas nggak sadarkan diri. Denyut jantungnya nggak ada. Smith pun berusaha memberikan kejut jantung agar si Atlas bisa bangun. Tapi Harlan pun bangkit dan sembari melindungi Atlas dari Harlan, Smith pun harus merelakan dirinya dihancurkan Harlan. I'm sorry. Atlas juga bangkit dan langsung menghantam Harlan.
Dia mencabut CPU-nya Harlan, dan Harlan pun seketika nonaktif dan tewas. Atlas meminta Smith untuk bertahan karena dia mau mentransfer sisa fusinya ke mesin cadangan, sehingga mereka berdua bisa pergi dari tempat itu. Tapi Smith bilang itu nggak cukup, karena dia harus melindungi Ranger yang menggunakan dia. Primary protocol is to keep my Ranger alive. Selain itu, sisa oksigennya Atlas pun menipis. Dia harus mematikan mesinnya agar oksigennya bisa ditransfer ke masker buatannya itu. Sehingga Atlas mempunyai waktu 11 menit menggunakan oksigen sembari menunggu bantuannya dengan suar yang dibuatnya. Sembari itu, Atlas menjawab semua pertanyaan Smith waktu di perjalanan sebelumnya. I like both. I hate AI, Smith. Manusia selalu mengecewakan. Namun, But not you. dia bilang dia suka kopi yang kuat dan nikmat. Maka Smith kasih cemilan lollipop lagi untuk teman spesialnya, yaitu Atlas. Atlas harus merelakan kepergian Smith yang udah menolong hidupnya dia. Dan bantuan pun tiba untuk menolong Atlas. Scene beralih ketika Atlas sudah di rumah, tiba-tiba Jenderal Booth datang menemui Atlas untuk memberikan bunga yang ia temukan bersama Smith serta ingin berterima kasih karena sudah membawa lencana milik prajurit yang gugur bersamanya. We potted it for you. Thought you might like it. On GR39 wanted me to send their appreciation. Booth, thank you for never giving up on me. Sampai pada akhirnya, Atlas pun mempercayai kembali teknologi AI dengan dibuatnya robot buatan yang sama persis seperti Smith sebelumnya. I think I need a test drive. Please select a voice. Ask me if I like pie or cake. I already know the answer. Name. Guess. Sampai disinilah ringkasan film Atlas yang keren ini. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye.